Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Mutawakkil Billah, Stambuk 2016 30291. Yang saya hormati Ibu Sufiati SE MSI HKCA selaku dosen pembimbing semester pendek mata kuliah seminar akuntansi. Adapun pada kesempatan ini saya Mutawakkil Billah akan mereview tugas dari seminar akuntansi, yaitu tugas mencari jurnal penelitian yang bertema akuntansi dan membuat review pada jurnal tersebut. Dan di sini saya mendapatkan jurnal penelitian dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap aktivitas perpajakan menggunakan layanan daring, insentitas layanan administrasi pajak, dan perilaku kepatuhan pajak tahun 2021. Penulis Rian Agatananda Widiswa, Hendi Prihambudi, dan Ahmad Kosasi. Reviewer saya sendiri, Mutawakkil Billah. Tanggal di review Senin 23 Agustus 2021. Adapun latar belakang, pada akhir tahun 2019, virus dengan nama ilmiah SARS-CoV-2 merebak dari kota Wuhan, Cina, hingga menjadi pandemi di seluruh dunia. Penyakit ini memiliki nama resmi dari World Health Organization sebagai COVID-19. Seiring dengan merebaknya COVID-19 ke seluruh dunia, segala aspek kehidupan yang telah biasa kita jalani dipaksa untuk mengalami perubahan. Sebutan new normal pun menjadi hal yang sering digaungkan dalam taraf kebijakan publik pemerintah. Kehadiran new normal ini yang memberikan pembeda bagi jalannya kehidupan selama tahun 2020. Melalui pembatasan kegiatan kerumunan, melalui jaga jarak, cuci tangan, hingga mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Adapun tujuan penelitian ini agar dapat memberikan gambaran kepada pengambil kebijakan perpajakan dalam memahami perubahan yang dihasilkan oleh pandemi COVID-19 pada aktivitas perpajakan di Indonesia. Kemudian teori yang pertama, pandemi COVID-19 dan layanan digital. Pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan perilaku masyarakat dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek penggunaan sarana digital dalam memenuhi kebutuhan konektivitas. Soto Acosta 2020 menyatakan bahwa sejak Desember 2019 sampai dengan Mei 2020, penggunaan internet di seluruh dunia meningkat sampai dengan 60% dibandingkan dengan periode sebelum adanya pandemik. Kemudian yang kedua, perlambatan pada perekonomian dan perpajakan. Laporan yang diterbitkan Brondolo tahun 2019 menyebutkan bahwa ketika krisis ekonomi terjadi, beberapa faktor yang paling besar dalam menggerus penerimaan pajak adalah
A. Penurunan basis pajak. B. Penurunan harga komoditas dan keuntungan dari sektor terkait. C. Diskresi pada kebijakan perpajakan. Dan D. Perubahan kepatuhan wajib pajak. 3. Dampak pada kuantitas layanan administrasi perpajakan. Menurut Yong tahun 2007, perlambatan perekonomian dapat mempengaruhi norma sosial wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Heinemann 2010 yang menyebutkan bahwa ketika terjadi perlambatan perekonomian, moral dari wajib pajak mengalami penurunan yang berdampak pada kepatuhan. Kemudian yang keempat, dampak pada kepatuhan perpajakan. Perlambatan pada perekonomian yang terjadi tidak hanya berdampak pada angka-angka capaian ekonomi yang ada, tetapi juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Kepatuhan perpajakan wajib pajak didorong pada norma sosial pribadi untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Torbler tahun 2007. Kemudian pada metodologi penelitian, penelitian ini merupakan penelitian secara kuantitatif dengan uji beda Poirot sampel t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan keadaan variabel. Uji beda Poirot sampel t-test digunakan dalam penelitian ini karena data akan dikelompokkan dalam dua kelompok yang saling berhubungan, yaitu kelompok data sebelum terjadi pandemi COVID-19 pada rentang waktu Januari sampai dengan September 2019 dengan kelompok data saat terjadinya pandemi COVID-19 pada rentang waktu Januari sampai dengan September 2020. Adapun hasil dari penelitian yaitu berdasarkan uji statistik dan pembahasan dalam penelitian ini. Pengujian dalam penelitian ini dimulai dengan yang pertama yaitu pengujian uji statistik deskriptif. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, semua variabel yang diuji pada penelitian ini memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel tersebut baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasinya mengidentifikasikan bahwa standar error dari variabel tersebut kecil dan pergerakannya tidak fluktuatif. Ghazali tahun 2006. Kemudian yang kedua, pengujian Poirot sampel t-test. Dari perbandingan nilai absolut uji statistik T yang menggambarkan perbedaan rata-rata antara data sebelum dan sesudah pandemi, nilai absolut uji statistik T dari layanan perpajakan secara daring pada pendaftaran NPWP lebih besar dibandingkan pada pelaporan SPT tahunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan layanan perpajakan secara daring pada pendaftaran NPWP memiliki perubahan yang lebih besar dibandingkan pada pelaporan SPT tahunan. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan sendiri, dapat dilihat bahwa penurunan terbesar terdapat pada pelaporan SPT masa PPN serta terendah pada penggunaan identitas ber-NPWP ketika melakukan pembayaran perpajakan. Kemudian yang ketiga, uji Poirot sampel t-test SPT tahunan. Dari hasil uji sampel t-test SPT tahunan dapat dilihat melalui nilai T, di mana perubahan tingkat kepatuhan pelaporan tepat waktu pada SPT badan mengalami penurunan lebih tinggi daripada SPT tahunan orang pribadi saat terjadi pandemi COVID-19. Kemudian adapun kelebihan dari jurnal penelitian ini yang saya dapat ambil yaitu dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya, sehingga penelitian selanjutnya dapat memberikan gambar secara holistik atas pergerakan perilaku wajib pajak, khususnya terkait kepatuhan perpajakan. Perluasan atas rentang waktu penelitian serta melakukan pengamatan relasi atas pergerakan tingkat kepatuhan yang ada dengan pergerakan tingkat penerimaan pajak selama pandemik. Juga dapat dilakukan untuk memperdalam penelitian yang ada. Dan secara keseluruhan, menurut analisa saya, jurnal penelitian ini termasuk cukup bagus, telah tersusun dengan baik dan jelas. Adapun kekurangan pada jurnal penelitian ini,
yaitu judul dalam jurnal penelitian tersebut masih memiliki kekurangan, yaitu belum memenuhi prinsip 5W1H, di mana pada judul tersebut tidak dicantumkan tempat di mana penulis melakukan penelitian, sehingga penelaah tidak tahu di mana penelitian tersebut dilakukan dan di mana dipublikasi. Sekian hasil review jurnal penelitian dari saya. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga kedepannya bisa makin lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.